mau sampaikan ke teman-teman ini, ada satu instansi yang kemudian memberikan apresiasi besar terhadap putusan yang terhadap tuntutan yang dikeluarkan oleh pihak JPO yang memberikan 1 tahun penjara kepada si terdakwa. Nah, instansi apa itu yang dalam hal ini? Jika kalian menyukai video ini, silakan like, kemudian tekan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru. Tekan lonceng, mantap bosku. Teman-teman, untuk di video kali ini mungkin kita akan sedikit mengulas tentang kasus yang masih menjadi polemik di kalangan masyarakat, yaitu kasus yang dialami oleh Pak Novel Baswedan. Ya, Pak Novel Baswedan yang hari ini atau beberapa hari lalu itu tuntutannya itu sudah dikeluarkan dari pihak JPO. Nah, seperti apa pembahasannya? Yuk kita simak sama-sama. Jadi teman-teman, mengenai kasus Pak Novel Baswedan itu tentang penyiraman air keras yang menimbulkan kecacatan salah satu indera penglihatan yang dialami oleh Pak Novel. Sebenarnya sih insiden atau kejadian ini sudah berlangsung cukup lama, sekitar 1-2 tahunan, ya 2-3 tahunan silam lah. Cuman tuntutannya itu baru dikeluarkan oleh dari pihak JPO itu atau jaksa penuntut umum itu beberapa hari lalu. Cuman yang menjadi problemnya, tuntutan yang dikeluarkan oleh pihak JPO ini masih menuai yang namanya polemik, karena banyak warga atau masyarakat itu masih beranggapan JPO itu tidak berlandaskan yang namanya rasa keadilan, terlebih lagi kalau disangkut pautkan dengan Pancasila pada sila kelima. Terlebih lagi, sanksi sosial yang dialami atau yang diterima oleh Pak Novel Baswedan itu dari kejadian ini yang pasti akan berdampak buruk dalam kehidupan sehari-harinya. Terlebih lagi, dia tidak bisa melakukan aktivitas secara normal. Ya, dikarenakan matanya itu sudah diklaim dari pihak rumah sakit itu, mata sebelahnya itu sudah dinyatakan buta permanen, dan sebelahnya lagi itu diklaim berkisaran 50% lah, hampir menyerupai yang namanya kebutaan. Nah, sedangkan tuntutan yang diberikan untuk terdakwa ini dari pihak JPU atau jaksa penuntut umum ini ya masih menuai polemik karena hanya memberikan tuntutan 1 tahun penjara. Nah, yang menjadi tanda tanya besar untuk kita, apakah hukuman yang diberikan dan akibat yang ditimbulkan oleh si korban ini sudah seimbang. Sebelum itu juga saya sampaikan, 2 terdakwa ini bernama Roni Bugis dan Rahmat Kadir, dan dari pihak JPO atau jaksa penuntut umum Jakarta Utara itu bernama Ahmad Fatoni. Baik, lanjut. Jadi tuntutan yang dikeluarkan oleh pihak JPO ini, dakwanya itu berdasarkan dengan pasal 353 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP, yang dimana orientasinya itu memberikan hukuman selama 1 tahun penjara. Nah, maka dari sinilah pakar mulanya muncul beberapa tanggapan warganet terkait tuntutan yang dikeluarkan oleh pihak JPO. Banyak yang beranggapan seperti yang saya bilang di awal tadi, tidak melambangkan yang namanya rasa keadilan. Nah, komentarnya ini seperti ini nih. Coba gue bacain ya, bentar gue cari. Ada dari yang disimak oleh Kumparang ini, dia mengatakan jaksa menilai Rahmat Kadir tak sengaja menyiramkan air keras ke bagian wajah Novel Baswedan. Nah, ada nih yang komentarin dari pihak warganet, tak sengaja, atas nama Bisma Hakim yang berkomentar, tak sengaja, itu subuh-subuh loh, ngapain ke rumah Novel Baswedan bawa air keras, ajega. Lucu. Ada lagi nih yang satu, kalau yang atas nama Rahman, kalau kita membunuh orang bisa dong beralasan nggak sengaja, biar hukumannya cuman 1 tahun. Cuman yang
menjadi pertanyaan kita sih, kalau kita menilai dari beberapa komentar warga Indonesia ini, sebenarnya dia itu bukan hilang kepercayaan terhadap aparatur atau penegak hukum di Indonesia, cuma dia melontarkan narasi seperti ini hanya menggambarkan bentuk kekecewaan sih kalau gue pikir. Ada yang lebih lucu lagi nih, yang dimana salah satu komika ternama di Indonesia itu yang bernama Bintang Emon itu membuat sebuah video yang menyangkut pautkan dengan kasus Novel Baswedan yang durasinya itu sekitar 1 menit lah. Saya juga tidak tahu sih apa maksud dari video itu, entah itu bisa dijadikan sebagai bahan lelucon atau apa. Mungkin teman-teman bisa menyimak video tersebut. Oke, gue putar. Katanya nggak sengaja, tapi kok bisa sih kena muka? Pan kita tinggal di bumi, gravitasi pasti ke bawah. Nyirem badan nggak mungkin meleset ke muka. Kecuali Pak Novel Baswedan emang jalannya handstand. Bisa lu protes, Pak Kim. Saya niatnya nyirem badan, cuma gara-gara dia jalannya bertingkah jadi kena muka. Bisa, masuk akal. Sekarang tinggal kita cek, yang kagak normal cara jalannya Pak Novel Baswedan atau hukuman buat kasusnya. Katanya cuma buat ngasih pelajaran, bos. Lu kalau mau ngasih pelajaran Pak Novel Baswedan jalan, lu pepet, lu bisikin. Tahu nggak? Kita punya grup yang nggak ada lunya loh. Pergi. Nah pasti insecure tuh, salah gue apa ya? Introspeksi Pak Novel. Pelajaran jatuhnya. Nah air keras mah dari namanya juga keras, kekerasan. Nggak mungkin keairan. Katanya kagak sengaja tapi niat bangun subuh. Asal lu tahu subuh tuh waktu sholat yang godaan setannya paling kuat. Banyak yang kagak bangun subuh tuh, sering tuh gua, teman-teman gua banyak yang kelewat. Tapi ini ada yang bangun subuh bukan buat sholat subuh, buat nyiram air keras ke orang yang baru pulang sholat subuh. Jahat nggak? Jahat. Siapa yang diuntungin? Setan. Jadi ada pembenaran. Tuh kan bener kata gue, mending tidur aja. Sekalinya melek nyelakain orang kan lu. Ngerasa bener setan gara-gara lu. Respect setan nama lu tuh. Mantep lah. Loh kok ada tukang bakso? Satu lagi yang mau saya sampaikan ke teman-teman, bahwa ada beberapa instansi juga yang masih mempertanyakan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh pihak JPU ya. Seperti yang diliput oleh Kompas.com itu, yang dimana salah satu instansi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau yang lebih disingkat PSHK itu, yang dimana di dalam statement Bapak mengatakan hakim lebih kepada untuk mengabaikan tuntutan yang dilontarkan oleh pihak JPU dan lebih menyarankan supaya pelaku atau terdakwa ini lebih diberatkan untuk diberi hukuman. Itulah beberapa tanggapan dari segelintir warganet tentang menilai tuntutan yang dikeluarkan oleh pihak JPU kepada si terdakwa. Nah, saya lagi mau mengambil salah satu 3 sampel kasus serupa dengan yang dialami oleh Bapak Novel Baswedan. Nah, gue bacain ini. Yang pertama itu Ahmad Irawan alias Iwan Brek, yang dimana pelaku penyiraman terhadap Muhammad Rifai dituntut 10 tahun penjara oleh jaksa di PN Palembang pada Desember 2018 dan akhirnya divonis 8 tahun penjara karena korban cacat permanen. Dan yang kedua, Rika Sonata, otak pelaku penyiraman air terhadap Ronaldo, suaminya, dituntut 10 tahun penjara oleh jaksa di PN Bengkulu Mei 2019 dan akhirnya ia divonis 12 tahun penjara karena korban cacat permanen. Kasus yang ketiga, Ruslam alias Bolot, pelaku penyiraman air keras terhadap istri dan ibu mertua, dituntut 8 tahun penjara oleh jaksa di PN Pekalongan pada November 2019 dan akhirnya divonis 10 tahun penjara. Nah, kalau kita melihat kasus serupa itu ya, pasti kita menimbulkan namanya stigma buruk terhadap
penegak hukum yang memberikan tuntutan si terdakwa hanya 1 tahun saja. Nah, itulah yang menjadi tanggapan atau yang menjadi polemik kenapa kalangan masyarakat itu masih bimbang terhadap putusan yang atau tuntutan yang dikeluarkan oleh pihak JPU, meskipun majelis hakim belum mengeluarkan atau belum memvonis si terdakwa. Nah, baik, terakhir yang mungkin saya sampaikan ke teman-teman itu mengenai kasus ini lagi. Kan kita tadi di awal sampai pertengahan itu kita berbicara tentang tanggapan warganet yang kontra atau bertentangan dengan putusan yang dikeluarkan oleh pihak JPU. Nah, satu lagi yang saya mau sampaikan ke teman-teman ini, ada satu instansi yang kemudian memberikan apresiasi besar terhadap putusan yang terhadap tuntutan yang dikeluarkan oleh pihak JPU yang memberikan 1 tahun penjara kepada si terdakwa. Nah, instansi apa itu? Yang dalam hal ini IPW yang diwakili oleh Bapak Neta selaku Ketua Presidium, yang dimana alasannya itu kenapa kemudian dia memberikan apresiasi terhadap jaksa. Yang pertama, gue bacain dulu. Yang pertama itu dia berpendapat bahwa tuntutan jaksa itu sudah bagian dari sikap prometer aparat penegak hukum yang taat hukum dalam memahami fakta-fakta hukum yang ada. Berarti putusan yang dikeluarkan oleh pihak JPU ini ya sudah memenuhi yang namanya fakta-fakta hukum menurut si Bapak Neta. Alasan yang kedua, Neta menilai kasus penyiraman air keras kepada Novel adalah kasus penganiayaan yang tergolong ringan dan hendak dipolitisasi sebagai kasus besar dan luar biasa. Untungnya aparatur kejaksaan tidak terprovokasi oleh ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak mempolitisasi kasus ini, ujar Neta. Nah, sedangkan alasan yang ketiga, ini yang paling lucu buat saya sih. Yang ketiga itu apalagi jika dibandingkan dengan kasus yang melilit Novel di Bengkulu, di mana Novel menjadi tersangka kasus pembunuhan. Nah, dia bisa simpulkan seperti ini. Anda bisa bayangkan di mana hati nurani Anda karena Anda hanya ribut dalam kasus penganiayaan ringan, sementara Anda tak peduli dengan kasus pembunuhan yang melibatkan Novel yang hingga kini keluarganya masih menuntut keadilan, papar Neta. Nah, kenapa dia kemudian memberikan apresiasi terhadap jaksa penuntut umum itu terkait tuntutan yang diberikan si terdakwa itu? Karena dia mengambil salah satu sampel yang dulu dialami oleh si Pak Novel ini, karena dia pernah mengalami yang namanya problem tentang menurut beliau ini, si Bapak Neta ini, dia pernah membunuh di Bengkulu, dan sampai hari ini si keluarga itu menuntut yang namanya keadilan. Baik, saya juga tidak tahu bagaimana untuk menilai atau memparadigmakan ini kasus atau yang menjadi viral di kalangan masyarakat ini tentang tuntutan yang dikeluarkan oleh pihak JPU. Oke, baik, sampai di sini pembahasan kita di video kali ini. Silakan teman-teman menilai sendiri terkait kasus atau tuntutan yang dikeluarkan oleh pihak jaksa penuntut umum. Apakah hukuman yang diberikan si korban ini, dalam hal ini Bapak Novel Baswedan, itu sudah seimbang dengan perlakuan yang diberikan kepada si terdakwa yang hanya diberi hukuman selama 1 tahun penjara. Tapi perlu digarisbawahi teman-teman bahwa majelis hakim hari ini belum memvonis atau belum membaca putusan berapa tahun si terdakwa di dalam penjara. Jadi jangan teman-teman terprovokasi dari kejadian ini. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.